Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainal Arifin dari kelas A12, NIM 22811300555. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang identitas digital. Yuk kita membahas langkah berikutnya. Langkah berikutnya yaitu yang pertama, menavigasi identitas digital. Nah, di sini identitas digital adalah serangkaian karakteristik struktur yang terekam yang dapat digunakan komputer untuk mengidentifikasi identitas. Berikutnya yaitu ada menavigasi identitas digital. Nah, di sini identitas digital adalah serangkaian karakteristik terukur yang terekam yang dapat digunakan komputer untuk mengidentifikasi identitas eksternal dan entitas tersebut dapat berupa orang atau organisasi, program, perangkat lunak atau komputer lain. Di sini yaitu ada identitas digital, yaitu diantaranya representasi diri kita di dunia maya. Di era media sosial penting untuk memahami bagaimana kita terlihat dan berinteraksi. Mari kita eksplorasi cara menjaga keahlian atau keaslian diri di dunia yang penuh dengan informasi dan pengaruh. Langkah kedua yaitu ada pengertian dari identitas digital. Apa sih yang namanya identitas digital itu? Yaitu identitas digital adalah yang mencakup semua informasi yang ada tentang kita di internet. Ini termasuk profil media sosial, yaitu komentar dan interaksi. Memahami komponen ini membantu kita mengelola citra dan reputasi online kita. Dan yang ketiga, yaitu ada media sosial dan diri kita. Nah, di sini sangat penting sekali media sosial yang ada di diri kita, yaitu media sosial memungkinkan kita untuk terkoneksi dan berbagi, namun ini juga dapat mempengaruhi persepsi orang lain tentang kita. Penting untuk bijaksana dalam berbagi informasi dan menjaga privasi. Itulah sangat penting media sosial, harus dijaga benar-benar. Dan langkah selanjutnya yaitu ada keaslian di era digital. Nah, di sini yang dimaksud keaslian di era digital yaitu menjaga keaslian di dunia maya adalah tantangan kita harus menyeimbangkan antara menampilkan diri yang sebenarnya dan beradaptasi dengan ekspektasi sosial. Ini membutuhkan kesadaran dan keberanian untuk tetap otentik. Dan langkah yang kelima yaitu ada dampak negatif identitas digital. Nah, dampak-dampak negatif di identitas digital itu sangat diperhatikan karena kehadiran online yang buruk dapat mengakibatkan konsekuensi serius, yaitu termasuk kehilangan kesempatan kerja. Penting untuk memahami bagaimana jejak digital kita dapat mempengaruhi masa depan. Nah, itu yang kelima, harus diperhatikan dengan dampak negatifnya. Dan langkah selanjutnya yaitu yang keenam, membangun identitas positif. Untuk menciptakan identitas digital yang positif, kita perlu berfokus pada konten yang membangun. Ini termasuk sangat diperlukan untuk menjaga diri kita untuk pencapaian pengalaman positif dan supaya kita
menjaga identitas kita untuk identitas yang teraman dan baik. Langkah yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, yaitu ada strategi keamanan cyber. Nah, di sini keamanan cyber yaitu menjaga keamanan identitas digital sangat penting. Karena untuk digunakan kata sandi yang kuat, aktifkan verifikasi dan langkah dan selalu periksa pengaturan privasi untuk melindungi informasi pribadi kita. Nah, kata sandi itu harus dijaga benar-benar supaya kita tetap terjaga, supaya tidak diblokir atau digunakan sama orang lain yang tujuannya untuk tidak benar. Yang kedelapan, yaitu ada pengelola reputasi online, yaitu reputasi online dapat dikelola melalui monitoring atau aktif. Nah, melocek sebutan nama kita dan tanggapi dengan bijak terhadap umpan balik dan kritik. Nah, kita harus benar-benar mengelola reputasi online dengan baik dan benar supaya kita terjaga lagi. Dan yang kesembilan yaitu ada menghadapi cyberbullying. Nah, cyberbullying adalah penguatan atau penggunaan dari teknologi komunikasi modern yang ditunjukkan untuk mempermudahkan atau mempermalukan, yaitu menghina, mempermainkan, atau memblokir atau individu untuk menguasai dan mengatur individu tersebut. Dan yang 10 yaitu ada kreativitas dan ekspresi diri. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan kreativitas dan ekspresi diri? Yaitu media sosial adalah platform untuk kreativitas dan ekspresi diri. Gunakan kesempatan ini untuk berbagi karya dan ide yang mencerminkan siapa kita sebenarnya tanpa takut akan penilaian. Nah, di situ harus jangan grogi menggunakannya, tapi harus dengan cara yang positif. Langkah yang ke-11 yaitu ada etika dalam berinteraksi. Nah, di sini yang dimaksud berinteraksi yaitu di dunia maya memerlukan etika, hormati pendapat orang lain, dan hindari konflik yang tidak perlu. Dengan etika yang baik, kita dapat menciptakan komunitas yang lebih positif. Nah, kita harus dijaga etika dalam berinteraksi dengan orang lain supaya kita dihargai lagi. Yang ke-12 yaitu ada masa depan identitas digital. Nah, di sini perlu sekali adanya masa depan, cita-cita untuk mencapai tujuan supaya agar tercapai dengan baik dan benar. Yaitu identitas digital akan terus berkembang seiring dengan teknologi baru. Kita harus tetap adaptif dan produktif dalam mengelola kehadiran online kita untuk menghadapi tantangan di masa depan. Yang ke-13 yaitu ada kesimpulan tentang diri sendiri atau tentang identitas pribadi, yaitu identitas adalah refleksi diri seseorang yang mendefinisikan bagaimana ia berbeda dalam berperilaku dan bersikap. Identitas merupakan karakteristik unik yang membedakan orang yang satu dengan yang lain. Tidak ada satu orang pun yang memiliki identitas yang sama. Bahkan kembar tidak mungkin akan sama, karena identitas yang sama itu tidak mungkin, karena bahkan kembar sekalipun memiliki perbedaan identitas. Nah, di sini yang dimaksud kesimpulan identitas diri sendiri itu tidak mungkin sama orang lain meskipun kembar, karena identitas masing-masing itu berbeda. Sekian saja dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.